Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi selanjutnya. Ya sebelumnya kita udah belajar banyak tentang basic model ya. Semoga udah jelas banget ya konsep tentang modelnya. Nah sekarang kita belajar basic HTTP request. Nah ini semoga bisa jelas juga nih. Nah HTTP request itu apa? Jadi sebenarnya HTTP request itu udah juga materinya dipelajarin di YouTube ya. HTTP request kalau nggak salah ada deh materi HTTP request. Nah sekarang kita mau mempertajam lagi nih basicnya. Nah sebelumnya kan kita udah bahas tentang model ya. Mungkin ini kita close dulu. Di sini kita close. Nah kita mainnya di tes dulu aja ya. Nah di sini di tesnya. Nah ini HTTP request nih. Nah get ya. Nah ini get nih. Nah di sini sebenarnya HTTP itu punya banyak nih. HTTP itu ada banyak tipe. Ada delete, get, ada patch, post, put. Nah ini paling sering nih. Post, get. Nah itu paling sering banget dua tuh. Antara post sama get. Nah kita coba get. Nah ini kan kalau get itu kita mengambil, jadi dia udah nyiapin nih data. Misalnya kayak gini nih. Quick tab udah nggak digunain lagi. Nah ini get itu adalah ketika kita mengunjungi sebuah HTTP ya. Ini kita mengunjungi sebuah HTTP URL-nya ini, kalau ini kita klik ya, kita enter, nah ini datanya nih, kita get ya. Kita dapat data ketika kita mengunjungi suatu URL tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau URL ini sifatnya public ya. Jadi dia langsung dapat nih datanya nih. Sorry ya. Nah, ini langsung dapat nih datanya. Ini sifatnya public. Ada yang sifatnya private. Jadi kalau teman-teman udah punya URL, kemudian kalau seseorang yang mau ngunjungin URL itu sudah terdaftar ya di mitra teman-teman, itu kita perlu memasang, kalau biar aman ya, ngeget itu di sini kita bisa pasang headers ya. Biasanya kita pasang token. Nah, ini ID token, di sini tokennya apa, bla 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 bla. Nah, ini token ini nggak bisa didapat secara publik gitu. Nah, ini adalah buat keamanan, fitur keamanan ya, token ini. Atau kita mau ada API key, misalnya gini, ada key-nya. Key-nya apa nih yang khusus dia ya. Nah, ini kita bisa menggunakan memasang di sebuah header. Kalau kita mau nge-get ke sini, kita nggak bisa langsung dapat datanya, tapi kita perlu ngelempar parameter token dan key misalnya kayak gitu. Nah, ini untuk keamanan. Nah, tapi karena ini contoh kita itu public, sifatnya itu bebas untuk umum di sini. Jadi kalau teman-teman ngakses ini HTTP request ini user 3, user 5 nih. Nah, ini pasti si Morris nih. Ya kan? Si Morris. Nah, gitu. Nah, ini adalah data yang kita dapat dari get. Nah, kalau get itu ya. Tapi bedanya sama post apa? Kalau post itu kita ngirim data ke dia gitu. Nah, kalau misalnya ini kalau kita cek nih get, kita nggak perlu ngirim data apapun. Jadi kita tinggal akses aja URL-nya. Kemudian kita dapat datanya. Ya, ini kita nggak perlu ngirim data apa-apa ya ke HTTP dia. Jadi kita langsung aja enter, kita langsung dapat datanya. Itu adalah tipe get ya. Ngeget, ngambil, ibaratnya gitulah, ambil. Nah, kalau post itu kirim. Kita ngirim data nih kalau kita cek di sini. Di sini kita kalau mau ngakses ini, kita klik. Nah, kalau kita mau ngakses ini, user, sebenarnya ini ada dua nih. Dia bisa user sebagai get, sorry ini. Nah, ini kalau kita lihat cek nih request-nya itu API users. Kalau kita cek di sini API user juga, tapi kita bisa pasang page ya. Nah, bedanya apa nih? Sebenarnya ini tergantung backend teman-teman. Lagi-lagi. Nah, kalau post itu kita ngirim data ini, nanti kita baru dapat respon hasilnya. Kembaliannya apa? Kalau pas kita ngunjungin ini nih API user, terus kita lempar parameter ini, nah kita ntar dapat hasilnya dari dia ya, dari servernya. Nah, kita coba aja. Sebenarnya materi ini juga udah ya di post ini, materi post juga udah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba sesimpel apa, kita coba cek dulu ini API user nih. Ini kita klik, ini kita copy aja URL-nya. Ini kita pasang di sini. URI post ya, tipenya post.
post URL. Nah, dia butuh satu parameter yang harus kita lempar, yaitu ini nih, JSON ini ya. Kita copy aja. URL di sini kita pasang di body ya, di body nih. Kita copy, kita save. Nah, ini nih body namanya misalnya cool di project misalnya gini. Flutter pemula misalnya kayak gini ya. Nah, cool di project ini Flutter pemula nih. Kita lempar ke dia dan kita dapat deh responnya nanti. Mungkin ini kita nanti hasil responnya apa? Oh, ini tipenya kayak gini ya. Nah, ini kita langsung buat modelnya juga boleh ya, terserah teman-teman. Kita di sini kan udah belajar model, jadi kita nggak usah belajar lagi modelnya. Kita langsung print aja hasilnya, hasil responnya itu apa ya? Kita body. Karena ini tipenya string, ya udah kita langsung print aja nih. Kita run debug. Nah, ini kita coba cek. Oke, nah ini dia. Namanya kita dapat data, namanya cool di project, terus jobnya Flutter pemula dengan ada ID sama create ad-nya. Gitu ya. Jadi ini adalah post itu adalah untuk mengakses ke HTTP ini, namanya juga kita bahas HTTP request ya. Kita mengakses HTTP ini dengan mengirim sebuah data post itu ya. Biasanya post itu pasti ada body-nya, ada sesuatu yang harus dikirim ke dia ya. Ini dia butuhnya nama sama job nih minimal ya. Kalau kita pasang namanya doang dia nggak bisa, ntar error hasilnya. Kalau kita mau cek di sini, kalau kita coba namanya doang bisa nggak ya? Kita coba debug nih. Oh, bisa. Tapi dia karena dia sifatnya berarti dari back end-nya boleh ya. Tergantung. Jadi ini semua tergantung dari back end-nya. Kalau dia boleh kita ngasih namanya doang boleh. Ya, jadi nanti jobnya nggak dapet kita jobnya. Nah, itu boleh ya. Berarti dia pihak back end-nya tuh ngebolehin kita ngelempar namanya doang gitu. Kalau misalnya kita nggak ngelempar apa-apa, bisa nggak sebenarnya? Kita coba save, kita run. Oke, berarti dia di sini nggak dapat nama ya, nggak bisa dapat nama sama jobnya. Karena di sini udah secara default nih, kita udah langsung dapat responnya. Oke, mungkin kayak gini aja. Ini pembahasan post. Kalau teman-teman mau nyoba-nyoba lagi, lebih advance, put ya. Put ini buat apa? Terus delete. Ini ada sebenarnya materinya di YouTube ya. Mungkin sampai sini aja. Ini adalah basic HTTP ya. Basic HTTP. Mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke materi. Kita buat nih aplikasi. Gimana cara buat aplikasi ongkos kirim nih. Kita nanti belajar banyak tentang HTTP juga deh. Nanti kita sekalian latihan aja. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semuanya yang telah subscribe maupun yang nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting semuanya tetap dukung channel Cool di Project. Semoga channel ini bisa semakin maju ya dan bisa banyak deh sharing-sharingnya ya. Pokoknya semua yang teman-teman butuhin semoga bisa dicapai di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga kita semua bangsa Indonesia semakin maju, semakin kompak dan solid ya. Terutama di dalam menuntut ilmu kayak gini nih. Dan semoga teman-teman bisa selalu mendukung kita semua. Oke? Jangan lupa kalau teman-teman yang mau support channel Cool di Project, klik support ini aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman klik, dan saya mau ucapin terima kasih buat semua orang yang telah mendukung channel Cool di Project dengan mensupport baik material maupun non-material. Sampai jumpa. Dadah.